Anda harus dengar ini sampai selesai, karena ini yang Anda akan alami secara nyata ketika Anda akan menginjak usia 40 tahun. Mari kita bahas 5 realita mengerikan menjelang usia 40 tahun. Pada akhirnya, kita akan menua ketika kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kita harus makin dewasa dan bijaksana karena zaman itu terus berubah. Pada akhirnya, akan terjadi penyesalan bila kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dan ketika kita alami semua itu. Tapi ketika kita terus belajar, kita akan siap dengan semua yang mengagetkan yang terjadi di depan kita nantinya. Mudah-mudahan dengan memahami ini, nantinya Anda tidak bakal kaget ketika ini terjadi dan Anda sudah siap dengan antisipasinya. Yang pertama, tidak semua orang yang ada di dekatmu selalu berpihak kepadamu. Jangan kira ya, semua orang yang ada di dekatmu sekarang itu semuanya peduli dengan kamu. Bisa jadi mungkin dia dekat dengan Anda, itu mungkin karena dia ada kepentingan. Mereka mungkin menganggap Anda itu bermanfaat untuk mereka. Tapi tidak semua orang yang ada di dekatmu itu berpihak dan mendukungmu. Terkadang orang-orang yang kita anggap teman, orang-orang yang kita anggap keluarga, itu bisa saja memiliki pandangan yang berbeda dan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, ketika kita ingin merencanakan sesuatu yang besar misalnya, seperti memulai sebuah bisnis, teman dekatmu mungkin meragukan kemampuanmu atau bahkan mencoba menghentikanmu karena mereka menganggap kamu tidak mungkin akan berhasil. Selain itu, ada juga orang-orang yang nampak mendukung di depan, tapi di belakang justru dia berbicara buruk tentang kita. Contohnya, rekan kerja kita setuju dengan semua ide-ide kita pada saat kita rapat. Tapi kemudian dia membicarakan kelemahan ide-ide tersebut kepada atasan kita, bahkan ke rekan-rekan yang lain kita. Ini menunjukkan ya, bahwa kedekatan fisik atau hubungan personal tidak selalu berarti dukungan yang tulus. Maka penting sekali kita untuk mengasah diri kita sehingga kita selalu percaya dengan diri kita sendiri dulu. Karena percaya dengan diri sendiri dulu itu adalah hal yang utama. Yang kedua, validasi orang itu ternyata nggak penting banget. Lihat deh di sekitarmu. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Atau jangan-jangan Anda juga hidup seperti itu. Tanpa sadar, kita menggunakan media sosial sekarang itu. Ukuran postingan kita bagus atau tidak, itu adalah jumlah like dan jumlah komen yang ada di postingan itu. Akhirnya, semua cara kita pakai. Bahkan sampai menjatuhkan harga diri kita. Bahkan harga diri keluarga kita pun kita rela menjatuhkan itu untuk melakukan apa yang orang sukai. Kita adalah manusia yang biasa loh di pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik bagi orang yang memahami kita. Kita adalah orang yang istimewa di pandangan orang-orang yang mencintai kita. Sebaliknya, kita adalah orang yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang yang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, semua orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap diri kita. Jadi, tidak usah kita bersusah payah supaya kelihatan baik di mata orang, supaya kelihatan mentereng di mata orang. Tapi berusahalah untuk selalu melakukan kebaikan dan menjalankan apapun dengan keikhlasan dan kemauan kita sendiri. Lebih baik dibenci karena kita menjadi original kita daripada kita harus disukai, tapi kita menjadi copy paste-nya orang lain. Hidup itu terlalu singkat hanya untuk menuruti kemauan orang lain. Hidup harus hidup dengan kemauan kita sendiri. Ketika kita bahagia, dan kebahagiaan itu datang dari pengakuan orang, maka percaya saya, bahagia yang kita dapatkan itu adalah kebahagiaan yang semu. Tapi ketika kebahagiaan itu kita dapat dengan original kita, maka percaya aja bahwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, uang bisa membeli kesejahteraan fisik, tapi tidak dengan kesejahteraan emosional. Uang dapat membeli buku, tapi bukan ilmu. Uang dapat membeli makanan, tapi bukan selera. Uang dapat membeli darah, tapi bukan nyawa. Uang dapat membeli yang terbaik, tapi bukan keindahan. Uang dapat membeli kosmetik, tapi bukan kecantikan. Uang dapat membeli rumah yang megah, tapi bukan tempat tinggal. Uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli kemewahan, tapi bukan kebiasaan. Uang dapat membeli hiburan, tapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli jabatan, tapi tidak dengan kehormatan. Ya, memang susah dimengerti dan susah diucapkan oleh orang yang masih dalam kondisi keuangannya yang carut marut. Tapi intinya adalah suatu saat nanti ketika Anda sudah punya banyak uang,
Anda akan paham bahwa uang itu bukan segalanya. Yang keempat, banyak hal yang kamu lakukan sekarang bukan karena kamu suka, tapi karena tuntutan hidup dan tanggung jawab. Mengerjakan sesuatu yang kita sukai adalah impian semua orang. Tapi apakah masih mau kita bicara masalah passion? Ketika kita mengejar apa yang kita sukai tersebut, tapi keran penghasilan dari sesuatu yang kita sukai tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hari-hari kita. Masih maukah kita bicara dan bertahan mengenai passion, sedangkan di satu sisi kita juga dapat tawaran yang bagus dan penghasilan yang menarik, dan tawaran tersebut tidak sesuai dengan passion kita? Gini deh contohnya, ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kita di situ dibayar 2 juta. Sedangkan ada sebuah tawaran pekerjaan yang kita tidak sukai, tapi tawaran di situ kita dikasih gaji 20 juta per bulan. Kira-kira mana yang Anda pilih? Ya Anda yang bisa jawab dengan hati Anda. Tapi tahu nggak? Banyak sekali orang-orang sukses pada bidangnya sekarang ini, itu di awal bukan karena mereka menyukai pekerjaan tersebut, tapi mereka mengerjakan pekerjaan tersebut semata-mata karena kepepet. Di satu sisi mereka kepala rumah tangga, ada istri, ada anak yang harus dinafkahi. Argo kehidupan itu terus berjalan, yang membuat akhirnya tidak ada jalan lain selain mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang banyak, daripada hanya sekedar mengerjakan apa yang kita sukai. Dan tahu nggak, ketika kita mengerjakan terus-menerus, kita fokus mengerjakan itu secara terus-menerus bertahun-tahun, itu akan menjadi keahlian dan passion kita ada di situ sekarang. Betul, kerjakan apa yang Anda cintai, tapi ada lanjutannya. Bila tidak bisa mendapatkannya, maka cintai apa yang Anda kerjakan. Suka atau tidak suka, passion atau tidak passion, ada baiknya kita mulai mencintai bidang pekerjaan kita sekarang, dan letakkanlah passion kita di sana. Yang kelima, seringnya waktu tidak bisa menyembuhkan luka, tapi cuma bisa membuat kita mati rasa. Banyak orang percaya bahwa waktu itu bisa menyembuhkan luka, tapi kenyataannya, waktu seringkali hanya bisa membuat kita mati rasa. Ketika seseorang mengalami peristiwa yang menyakitkan, kehilangan orang yang dicintai, dikhianati teman, dan rasa-rasa sakit yang lainnya, pasti tidak benar-benar hilang dalam hatinya, seiring dengan berjalannya waktu tentunya. Sebaliknya, kita hanya terbiasa dengan rasa sakit itu dan belajar untuk menekannya dalam hati. Misalnya, seseorang yang patah hati karena putus cinta, mungkin merasa hatinya hancur di awal. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, mereka mungkin akan tampak lebih baik dan bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari seperti biasa. Namun, di dalam hati, luka itu mungkin masih ada, dan mereka hanya tidak merasakan sakitnya seperti dulu. Ini bukan karena lukanya itu sembuh, tapi mereka belajar untuk mengabaikan. Life begin at 40. Selamat datang di usia 40 tahun, dan bersiaplah dengan fase kehidupan yang baru. Terima kasih, semoga bermanfaat.